Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sudah ada semuanya? Sudah, Ibu. Ya, silakan Abbas mulai aja. Itu di mute, Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bu, pagi. Siswa Unindra semester 4 ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibnu Abbas, rekan saya ada Citra Supa, Nisri Nadira, dan juga Mustafa Ibu. Tujuan kami untuk mewawancarai Ibu ini mendapatkan ilmu tentunya dan pengalaman daripada Ibu selaku guru BK agar nantinya bisa bermanfaat hal-hal yang Ibu sampaikan nantinya untuk kami. Baik, bisa langsung kita mulai saja. Sebelumnya saya mohon izin Bu, saya izin bertanya untuk Ibu. Untuk Ibu, nama Ibu siapa? Dan juga untuk kemudian Maaf, untuk, suaranya kurang jelas ya, Ayah. iya Bu, mohon maaf sebentar koneksinya. Oke, di ini aja dulu. Santai jangan tegang ya. Oke Bu, udah kedengeran suara saya? Sip. Ya, Nah, tadi bisa diulang, A? baik Bu. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya Bu, mohon izin untuk bertanya untuk Ibu, untuk namanya siapa, kemudian Ibu lulusan dari universitas mana, dan sekarang Ibu mengajar di sekolah mana Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya ya, Ayah. Saya jawab, nama saya Artiarini. Agak susah ya kalau untuk ditulis ya. Saya lulusan dari IKIP Siliwangi Cimahi, program studi bimbingan konseling. Sekarang saya kebetulan ditempatkan di SMPN 1 Jatiluhur, Purwakarta. Ya. Jadi untuk kami manggil Ibu, boleh manggilnya Ibu Rini Bu? Mangga, ya betul. Biar gampang. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apakah Ibu menggunakan instrumen tes di sekolah di mana Ibu sekarang mengajar Bu? Jika Ibu menggunakan instrumen tes apa yang Ibu gunakan? Jika memang Ibu tidak menggunakan instrumen tes, apa alasan Ibu tidak menggunakan instrumen tes itu? Di tempat sekarang, kalau untuk instrumen tes psikologi atau seperti tes kecerdasan, di kami tidak menggunakan dari awal ya. Alasannya kenapa? Karena kembali lagi di sini kan pedalaman ya, jadi terbentur dengan biaya. Pasti orang tua banyak yang komplain dan merasa nggak perlu untuk mengetahui kecerdasan anak. Oh, prosedurnya masuk sekolah aja seperti biasa. Alasannya itu salah satunya.
Nah, yang digunakan di kami itu non-tes seperti wawancara, observasi, dan pakai angket. Nah, yang kami pakai itu angketnya seperti IKMS, tes minat bakat, dan AKPD sekarang. Nah, jadi untuk tes psikologi belum pernah dari awal kami menggunakan tes psikologi. Oke. Baik, Bu. Hmm. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk non-tes tersebut, bagaimana Ibu menjalankan instrumen-instrumen non-tes tersebut, Bu? Untuk maksudnya Ibu terapinya itu bagaimana, Bu? Untuk ini ya, sekarang karena masa pandemi ini ya susah ya. Kendalanya memang di online-kannya itu tidak semua anak mengerti cara menggunakan media online ya. Nah, sekarang itu kan kita daring ya. Daring itu diterapkannya yaitu saya biasanya masukinnya ke Google Classroom. Nah, di situ baru diberi instruksinya. Cuma nanti kalau ada yang tidak mengerti, baru mereka bisa tanya via WA. Nanti penerapannya hasilnya baru dikirim jawabannya, baru saya olah dari situ. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sebelum-sebelumnya di sekolah di mana Ibu mengajar ini sudah pernah mungkin guru BK sebelum Ibu menyelenggarakan asesmen tes atau bagaimana, Bu? Setahu saya dari dulu memang belum pernah melaksanakan tes psikologi gitu ya. Memang terbentuknya itu biaya dan keduanya banyak sekali yang harus dipegang oleh satu orang guru BK gitu. Jadi kendalanya biaya dan terlalu banyak siswa yang dipegang. Jadi memang dari dulu belum pernah ada tes psikologi di sekolah. Baik, Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik ya Bu. Selanjutnya nih Rina yang akan bertanya. Ya, jadi pertanyaan selanjutnya, jika memang di sekolah Ibu pernah melaksanakan asesmen, siapa yang menyelenggarakannya, dan dalam asesmen itu berapa kali dalam setahun tes tersebut diselenggarakan, Bu? Ya, karena seperti jawaban yang tadi ya, karena belum pernah melaksanakan asesmen tes, gitu. Jadi belum pernah dilaksanakan dari manapun, belum pernah ada pihak luar yang melaksanakan tes psikologi tersebut. Oh ya, untuk pertanyaan selanjutnya, karena tadi belum pernah dilaksanakan ya Bu, jika asesmen di sekolah memang tidak dilaksanakan, apakah pelaksanaan akan tetap berjalan Bu dalam layanannya? Iya, pelaksanaan layanan mereka tetap berjalan ya, tapi berdasarkan bukan hasil tes psikologi tersebut, tapi berdasarkan hasil angket yang sudah disebarkan di awal tahun pelajaran. Oke, baik ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, dalam sekolah Ibu waktu itu ada berapa personil guru BK? Oke, untuk saat ini ada 2 personil guru BK untuk mengatasi ada sekitar 1.000 lebih siswa. Oh. Nah, baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya ada 2 guru BK ya Bu di sekolah Ibu mengatasi 1.000 siswa gitu, ya kan? Nah itu setahu saya ya Bu, maksudnya berarti itu kurang tenaga guru BK. Harusnya satu guru BK tuh hanya memegang 150 siswa gitu. Nah berarti pertanyaan dari saya, kan 1.000 siswa ini lagi kegiatannya online gitu, sekolahnya online. Nah, dalam pandemi seperti ini, kesulitan apa gitu yang dihadapi oleh Kak? Nah, untuk kesulitannya, pandemi ini sebenarnya kata orang guru malah enak nggak ada kerjaan ya, malah tambah pusing gitu ya. Apalagi guru BK harus megang satu orang aja 500 siswa gitu ya, apalagi online. Kendalanya itu, anak itu kalau di pedalaman gini kan anak masih banyak yang belum ngerti cara penggunaan Google Classroom, cara penggunaan Zoom, belum lagi dengan alasan Bu nggak ada kuota, Bu sinyal, dan lain-lain.
Nah, gimana kita mau menyampaikan gitu. Sedangkan kalau BK itu kan bukan seperti tugas mata pelajaran yang kasih tugas, kasih nilai, udah selesai gitu kan. Sedangkan BK kita kan harus ngobrol, harus gimana ke depannya. Nah, kendalanya tuh seperti itu. Kalaupun ada anak yang mengumpulkan, misalnya anak aktif, kita harus mengolah asesmen anak itu. Saya sendiri aja udah 500 siswa. Kapan kelarnya kalau nggak terus-terusan dikerjain? Nah, itu belum lagi. Kalau pandemi gini kan lebih banyak laporan ke pusat, laporan daring, dan segala macam. Nah, kendalanya tuh jadi kayak gitu. Belum lagi gimana kita kenal karakteristik anak sih ketika kita pandemi seperti ini, tatap muka aja enggak. Apalagi sama anak yang baru masuk, yang kelas 7, kenal juga enggak, lihat mukanya aja enggak, cara ngomong dia seperti apa, perilaku dia seperti apa, kita nggak tahu. Gimana kita mau tahu, mau kenal, mau tahu karakternya. Nah, jadi malah sebenarnya kalau pandemi itu makin banyak kendala gitu. Lebih sulit ya karena pandemi ini, jadinya lebih sulit gitu untuk melaksanakan layanan-layanan bimbingan konseling. Ya. Banget. Baik Bu, pertanyaan saya, kegiatan efektif seperti apa yang Ibu lakukan sebagai guru BK nih selama pandemi ini gitu? Oke. Kalau sekarang ya lebih difokuskannya guru BK itu membantu wali kelas untuk kompisit karena semangat belajar anak-anak itu pandemi ini kan turun, belum kecanduan game, belum kecanduan sosmed dan lain-lain. Nah, jadi sekarang yang ini tuh kerjasama guru BK dengan wali kelas untuk kompisit anak-anak yang punya permasalahan seperti itu. Jadi di luar yang pemberian asesmen yang awal itu. Nah, selain itu guru BK itu menindaklanjuti hasil asesmen yang sudah kita bagikan di awal tahun itu. Apakah punya masalah apa tidak, nanti kita kontak lagi dengan wali kelas. Jadi sekarang ini lagi tukarnya sama wali kelas gitu. Sekarang lagi apa Mbak sama wali kelas Bu? Lagi koordinasi banget sama wali kelas gitu. Jadi wali kelas minta tolong kita untuk kompisit, dan begitu pun sebaliknya BK juga minta tolong wali kelas untuk pemanggilan beberapa anak gitu. Berarti kegiatan efektifnya sekarang home gitu, Bu. Kenapa? Beberapa kegiatan efektifnya sekarang yang dilakukan adalah home visit gitu. Ya, hanya bisa home visit. Nah, kalau untuk kesulitan dalam melakukan pelaksanaan asesmen BK-nya itu seperti apa Bu kesulitannya? Gimana? Kesulitan pemberian asesmen? Iya, pelaksanaan asesmen. Kesulitan pemberian asesmennya itu, jadi secara online kita kan susah ya memberi instruksi bagaimana cara mengisinya, bagaimana pengerjaannya, terus banyak anak-anak, terutama jenjang SMP itu masih belum mengerti pertanyaan-pertanyaan soal-soal dari angket gitu. Kalau kita tatap muka langsung kan biasanya anak langsung bertanya, Bu ini, Bu ini. Kalau sekarang karena online kesulitannya, mungkin kebanyakan mereka ngisi itu asal-asalan. Jadi yang penting ngumpulin anak tuh, gitu. Instruksi kita juga kadang baru dikasih instruksi, Bu, ini gini nggak? Bu, ini gitu nggak? Nah, jadi kadang komunikasinya malah susah gitu. Pemberian asesmen lagi daring kayak gini tuh. Jadi tidak efektif ya Bu ya? Iya. Ya Bu, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Halo, selamat siang. Salam kenal Iya. Ibu. Iya, halo. Iya, saya biasa dipanggil Miftah. Mungkin mohon izin mau sedikit bertanya ya Bu. Oke. Pertanyaannya masih nyambung sama yang dibahas sebelum-sebelumnya sih, masih rada sinkron. Tentang asesmen, pendataan, segala macam. Terus juga terkait yang kita tahu kan, pandemi. Terus mungkin Ibu juga sebelumnya pernah melakukan asesmen atau pendataan waktu masih tatap muka, sekolah masih masuk seperti biasa. Mungkin yang saya mau tanyain, dari tadi kan saya dengar juga berkendalanya lumayan banyak asesmen itu. Yang saya mau tahu tuh berapa lama sih Bu melakukan pendataan itu, melakukan asesmen, mulai dari pendataan, mulai dari proses. Tentunya juga kan maksudnya berbeda ya kalau dengan secara langsung gitu tatap muka atau masuk ke sekolah dengan daring ini. Mungkin iya berapa lama, perbedaannya juga di mana? Oke. Untuk waktu, biasanya kan normalnya akhir tahun itu kita susun asesmennya.
Nanti di awal tahun pelajaran baru kita sebar asesmennya. Pengolahan bisa paling cepat satu semester selesainya, kecuali untuk yang minat bakat kelas 9 itu agak lama proses pengolahan datanya. Nah, tapi karena sekarang sedang online ini sedang dari, anak-anak tuh kadang di luar waktunya masih mengumpulkan. Kan kita kasih hari ini, mereka kumpulkan hari ini. Nah, kalau daring itu kadang meski sudah di waktu, mereka ya gitu, sekarang itu kan gitu, semangat belajar anak lagi males lah gitu ya. Jadi sekarang tuh anak tuh kadang di luar jam juga masih juga, Bu, belum ngumpulin, Bu, nggak ada, Bu, ini itu. Jadinya kita kan lama lagi ngulur lagi waktu. Sedangkan kalau tidak kita tunggu, kita malah nggak tahu kan hasil anak-anak seperti apa. Jadinya dilema juga, apa mau ditunggu apa enggak gitu. Kalau kita tunggu nggak ada habisnya, kalau ditunggu ya gitu. Jadinya kendalanya itu gitu, beda dengan tatap muka, hari ini saya sebar langsung hari itu saya dapat gitu ininya, tinggal olah beres gitu. Jadi prosesnya lebih lama daring ini dia, Bu, ya. Lebih sulit, menurut lebih saya ya lama. di sekolah saya. Sama hasilnya juga belum tentu terbaca, bukan terbaca, belum tentu maksimal dari yang biasanya. Ya, belum tentu efektif. Nah, maksudnya mengenai itu juga, menurut Ibu penerapan asesmen seperti itu kan kurang efektif. Nah, menurut tanggapan Ibu sendiri itu baiknya gimana, atau emang harus dikembangkan dalam online, atau emang sulit gitu untuk melakukan asesmen dengan online ini? Nah, sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi, dengan melihat karakter anak-anak di sini gitu ya, memang sulit untuk mengembangkan secara online gitu ya. Saya sih pengennya kalau memungkinkan lebih baik anak tuh kita bikin BK kelompok, dikumpulkan, baru kita kasih asesmennya. Cuma mungkin karena sekarang meningkat lagi coronanya, jadi nggak bisa gitu. Nah, saya pengennya seperti itu karena untuk keadaan di sini dengan situasi seperti ini, di sini tuh nggak bisa menerapkan online gitu. Apalagi BK itu masih awam di sini tuh. Bu, BK ngapain sih, Bu? BK ini apa sih, Bu? Ini buat apa? Nah, jadi kita tuh pengennya ketemu, nih ngobrol dulu BK tuh ini gitu. Sedangkan di tempat saya tuh nggak ada waktu seperti itu untuk BK gitu. Jadi pemahamannya kurang ya, Bu, mulai tentang BK-nya sendiri. Ya. Ya sih, emang mungkin saya juga nangkepnya baiknya asesmen atau pendataan ini dilakukan secara langsung. Mungkin juga terkait kondisi emang sulit. Sejauh ini cuma ini yang bisa kita lakuin lah dengan maksimal. Ya. Terus mengenai asesmen juga, Ibu misalnya sudah melakukan asesmen, pendataan segala macam. Nah, apakah hasil asesmen itu juga dibagiin ke anak-anaknya, Bu? Nah, untuk tes minat bakat yang kelas 9, itu saya bagikan dalam bentuk rekomendasi untuk nanti melanjutkan. Dari situ kan ada kan mereka baiknya di mana berdasarkan nilai dan berdasarkan minat bakat mereka. Nah, itu dibagikan karena terhubung juga dengan untuk diketahui oleh orang tua mereka. Nah, untuk yang asesmen kelas 7 dan 8 karena hanya untuk BK pribadi, untuk kebutuhan dan masalah siswa itu tidak saya bagikan. Cuma tindak lanjutnya saya memanggil sesuai dengan prioritas masalah mereka. Oh, jadi untuk tindak lanjutnya lebih dialih tangan? Yang kelas 7 dan 8 tidak dialih tangan. Langsung saya ini sendiri, cuman prioritasnya mana dulu masalahnya, baru yang dipanggil yang itu. Beda dengan kelas 9, hasil rekomendasinya langsung saya serahkan ke mereka, hasilnya terserah mereka mau lanjut kemana gitu. Oh, iya paham. Jadi untuk yang kelas 9, mungkin tindak lanjutnya sebagai guru BK cuma rekomendasi aja, hasilnya yang menentukan mereka. Beda dengan 7 dan 8, jadi lebih diprioritaskan mana yang lebih butuh. Ya mungkin itu aja dulu dari saya. Mungkin dari teman-teman lain juga ada lagi. Lebihnya mohon maaf. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Mungkin Bu, satu pertanyaan terakhir dari saya ya, Bu. Boleh. Menurut Ibu, seberapa penting gitu penggunaan asesmen tes ini bagi guru BK? Oke, menurut saya penting banget ya asesmennya, karena secara logika, secara sederhana pun kita nggak pakai asesmen nggak tahu masalah anak.
apakah apa yang mereka butuhkan, mereka punya masalah apa, bagaimana kita nanti menghadapi permasalahan di depannya. Kita nggak pernah tahu kalau di dasarnya nggak ada gitu. Beda kalau kita pemberian asesmen, oh ternyata anak ini punya masalah ini, dan nanti kebutuhannya nanti dia harus begini-begini, kita sudah tahu dari awal. Jadi kalau nggak ada asesmen, kayaknya aduh guru BK tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak pakai asesmen gitu kayaknya. Gitu. Berarti penting banget ya Bu, berarti kita lagi mahasiswa harus dalemin banget nih untuk instrumen tes sama non-tes gitu, karena penting banget nantinya bagi siswa-siswa ya Bu. Benar banget. Oke, ada yang mau nanya pertanyaan tambahan lagi? Saya izin bertanya lagi ya Bu. Ya, silakan. Pertanyaan mengenai tindak lanjutnya dalam asesmen ya Bu. Apa yang memang harus semestinya dilakukan oleh guru BK nih setelah pelaksanaan asesmen tersebut harus seperti apa ya Bu? Kalau untuk yang kelas 9 tadi, yang kita hanya merekomendasikan, itu kita kembali lagi, ini hanya rekomendasi, terserah kalian, terserah orang tua kalian mau mengikuti atau tidak. Karena memang di lembar rekomendasinya pun seperti itu. Karena memang hanya merekomendasikan. Beda dengan kelas 7 dan 8, tindak lanjutnya kita justru istilahnya preventif gitu ya. Jadi kita sudah tahu dari awal permasalahannya apa yang harus kita lakukan ke depannya terhadap si anak tersebut gitu. Ya. Berarti untuk kelas 9 itu diserahkan kembali ya Bu kepada kliennya. Jadi tindak lanjutnya yang seharusnya itu seperti apa ya Bu? Apalagi kan dalam pemilihan sekolah gitu ya. Apakah dia SMA melanjutkan atau ke SMK. Tapi untuk kelas 7 dan 8 Ibu yang menyalurkan seperti itu ya? Ya, untuk kelas 7 dan 8 tergantung masalahnya. Kalau misalnya kita harus koordinasi juga dengan wali kelas, misalnya masalah belajar atau misalnya masalah sosial di kelasnya, kita koordinasikan dengan wali kelas. Oh iya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ibu, mohon izin, ini pertanyaan dari saya. Kiranya apa yang Ibu gunakan untuk mengetahui bakat dan minat dari siswa-siswa Ibu? Oke. Kami menggunakan angket minat dan bakat ya. Di situ ada beberapa poin. Anak hanya mengisi misalnya di kelompok A itu pertanyaannya misalnya tentang menjurus ke matematika. Apakah anak suka menggunakan alat ukur? Apakah anak suka berhitung? Apakah anak hanya menjawab seperti itu saja. Nanti kita baru olah kelompok mana yang lebih dominan mereka isi. Apakah kelompok A tentang MIPA, apakah kelompok B tentang IPS, kelompok C, begitu seterusnya. Jadi anak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan simpel saja yang sesuai dengan kebiasaan mereka, kesukaan mereka. Nanti kalau dominan mana, baru itu yang kita rekomendasikan. Nah, selain itu, selain dari angket itu, kita juga lihat dari nilai dia dari kelas 7 sampai kelas 9 semester awal. Jadi perpaduan antara kita harus masukin nilai dia dengan mengolah asesmen yang tadi, angket minat bakat itu. Baik, Bu Rini, kami rasa untuk wawancara hari ini sudah cukup. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan pada pagi hari ini. Wawancara ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga Ibu sehat selalu, semangat selalu dalam mengajar siswa-siswa Ibu. Terima kasih banyak Ibu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh kita foto dulu ya? Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Lagi ya, Bu. 1, 2. Dan mungkin Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf ya, banyak kekurangan dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa bermanfaat buat semuanya. Mudah-mudahan lancar terus kuliahnya sampai selesai dan hambatan yang berarti. Amin. Ya, mohon izin pamit duluan ya. Ya Bu. Iya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.